Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Belakangan ini kita banyak membicarakan soal Presiden Prancis. Keren banget nih temanya. Jarang-jarang kita bahas soal Presiden Prancis gitu. Tiba-tiba kita ribut soal Prancis. Jarang-jarang kan. Tapi pertama kali saya mendengar gitu di sosial media ada ajakan untuk boikot produk-produk Prancis. Saya sebagai orang desa ya bingung gitu. Apa yang mau diboikot? Mobil-mobil Jepang sejuta umat, kemudian tas juga tas lokal, sendal mesti Swallow. apa yang mau diboikot. Jadi saya cuma nonton aja tuh aksi-aksi artis atau orang-orang yang lempar-lempar tas dan seterusnya. Kadang saya mikir gitu, daripada dilempar-lempar gitu ya mending lempar ke rumah saya gitu, bisa saya amankan dan rawat lah gitu. Kira-kira seperti itu. Lumayan mahal-mahal kan. Bisa saya jual lagi itu. Tapi kemudian saya juga memantau di sosial media ada dua isu utama gitu. Yang pertama, Presiden Macron dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian isu kedua, Macron dianggap menghina Islam. Ini dua kasus yang berbeda gitu. Sebagai orang desa, sebagai orang biasa, logika saya langsung bertanya-tanya gitu, apa iya seorang presiden negara besar, negara maju seperti Prancis menghina atau mengeluarkan pernyataan seburuk itu? Sementara yang saya tahu di Prancis itu ada orang Islamnya 9%. Masa iya presiden Prancis tiba-tiba menghina orang Islam gitu? Itu pertanyaan yang muncul pertama di kepala saya. Tapi kemudian saya cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah saya cari tahu, ternyata kira-kira begini ceritanya. Di sebuah sekolah ada seorang guru menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Karikatur lama, karikatur Charlie Hebdo, majalah yang kontroversial itu. Ya majalah itu tidak hanya menghina Nabi Muhammad, tapi Yesus, pokoknya ateis juga dihina-hina tuh sama mereka. Nah, kemudian salah seorang murid nggak terima dengan aksi si guru ini gitu. Meskipun tujuannya untuk menunjukkan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi di Prancis, si murid ini nggak terima, kemudian ceritalah ke orang tuanya. Si orang tuanya marah gitu dan memviralkan cerita ini di sosial media. Jadi cerita ini kemudian viral, dibicarakan banyak orang, dihujat banyak orang, dan akhirnya si guru yang menunjukkan kartun ini mati dipenggal dan divideokan sama yang penggal itu. Yang menggal adalah anak muda, remaja, masih 18 tahun. Ya tujuannya untuk merespon kasus ini gitu. Seolah-olah dia ingin membela Nabi Muhammad, seolah-olah ingin berjihad gitu. Dan tanpa penyesalan. Disembelih tuh, ada videonya. Nah, gara-gara kasus ini, kemudian Macron keluar sebagai presiden mengeluarkan pernyataan bahwa Prancis akan membela kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan mengutuk aksi terorisme. Itu kata Macron. Jadi memang dibahas juga soal ekstremisme, soal radikalis Islam, ada juga dibahas sama dia. Tapi tidak ada satupun yang membahas soal Nabi Muhammad. Dalam pidatonya itu saya baca gitu. Ya terjemahan, tapi saya baca sekitar 5 lembar lah. Itu nggak ada yang bahas Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau ada yang bilang Macron ini menghina Nabi Muhammad, saya pikir itu salah, itu hoax. Kalau kemudian ada yang bilang Macron ini menghina Islam, ya ini kemudian menjadi perdebatan, masih perdebatan. Karena Prancis itu bahasanya beda sendiri gitu. Dan kita hanya baca terjemahannya. Di versi saya, itu nggak ada yang menghina Islam gitu. Hanya soal ekstremisme radikalis Islam. Ya memang ada bahasa Islamnya, tapi radikalis Islam gitu. Nah, ini yang kemudian jadi perdebatan, kemudian dihujat oleh banyak pejabat negara, pimpinan negara, termasuk Indonesia. Jokowi sudah bilang bahwa semestinya agama dan terorisme itu dibedakan, kata Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini nggak tahu ya apa salah baca atau salah terjemah atau stafnya nggak ngasih tahu atau gimana. Karena kalau yang saya baca itu ya ada benarnya gitu. Macron bilang di semua negara sedang berkembang paham-paham ekstremisme radikalis seperti ini gitu, yang ingin mengganti
undang-undang negara yang ingin menguasai sebuah negara. Dan soal Islam ya ada benarnya juga gitu, kayak ISIS. Itu representasi agama apa? Ya agama Islam gitu. Kemudian di Indonesia pengeboman, kemudian penyerangan terhadap gereja. Itu atas nama apa? Yang ngebom itu ya teroris-teroris ini atas nama Islam berjihad katanya. Terus kemudian demi masuk surga, demi dapat bidadari gitu. Ya itu agama apa? Agama Islam gitu. Tapi bahwa itu tidak benar, iya. Tapi itu bagian dari agama radikalis Islam, ya benar gitu. Jadi kalau saya ditanya apa yang disampaikan oleh Macron, ya benar tuh. Dia nggak menyinggung soal Islamnya, tapi memang ada orang kelompok radikal Islam yang bertindak seperti itu. Itu maksudnya gitu. Nah, tapi kemudian saya juga mikir-mikir, Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan seperti itu mungkin juga karena alasan politik begitu. Karena semua orang sudah mengeluarkan pernyataan, ormas-ormas juga sudah menekan, kirim surat. Ya Pak Jokowi kalau nggak keluarkan pernyataan nanti dianggap apalah gitu, bisa demo lagi nanti gitu. Ya jadi itulah kemudian dikeluarkan pernyataan. Tapi meskipun menurut saya agak kurang gitu. Mestinya Presiden Jokowi itu bilang begini, bahwa menjelaskan gitu kasusnya seperti ini, dan kemudian ya cara kita mengutuk itu bukan dengan boikot, bukan dengan perang, bukan dengan menyembelih, bukan dengan cara membunuh, ya tapi dengan cara-cara Islam yang rahmatan lil alamin, yang memaafkan, yang penuh kasih, yang meniru sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya mestinya kayak gitu. Tapi kenapa Presiden Jokowi cuma mengeluarkan pernyataan kayak gitu, ya saya nggak tahu sih. Nah, itu kasus yang terjadi di Prancis dan di Indonesia. Ada juga perbedaan pendapat soal budaya gitu. Karena begini, di Prancis itu Charlie Hebdo itu udah biasa gitu. Yang dihina itu udah bukan cuma agama Islam, ada banyak agama gitu. Dan kebebasan berpendapat di Prancis dengan Indonesia itu beda jauh. Anggaplah begini, di Indonesia itu kalau orang pacaran, ya pacaran aja pegangan tangan gitu, nggak berani ciuman gitu. Di Prancis orang-orang ciuman di pinggir jalan itu biasa banget. Terus orang melakukan hubungan seksual di jalan, di pantai, ya biasa di Prancis itu gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di Indonesia, jangankan di tempat umum ya, di kos-kosan aja dirazia Satpol PP gitu. Itu yang berbeda. Nah, kasus si guru yang meninggal dunia dan disembelih itu, yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad itu, sebenarnya itu kasus dalam negeri Prancis dengan segala budaya, hukum atau kebebasan berekspresi yang sekuler, yang bebas sekali, sebebas-bebasnya gitu. Tidak bisa disamakan atau dipaksakan mengikut aturan-aturan yang ada di negara kita yang penuh budaya, yang toleran itu ya sangat toleran begitu, nggak bisa seperti itu. Itu mungkin yang yang bikin kita karena perbedaan itu yang sangat jauh gitu, jadi nggak bisa gitu. Tapi ada satu yang saya apresiasi dari Presiden Jokowi, meskipun sudah mengeluarkan pernyataan, Presiden Jokowi tidak ikut mengeluarkan pernyataan boikot seperti presiden-presiden atau pimpinan negara lain. Itu bagus, karena ya boikot ini soal ekonomi aja. Kita lagi semua negara lagi susah karena gara-gara corona. Masa kita mau ikutan boikot, tambah susah lah kita gitu. Itu yang saya apresiasi dan itu sangat bijak dari seorang Presiden Jokowi. Selain itu, ada juga teman-teman yang non-muslim di Indonesia yang mengkritik presiden gitu. Katanya begini, presiden itu cuma berani respon soal kasus di luar negeri yang jauh, padahal di negara sendiri itu kasus intoleransi itu banyak sekali. Ya sampai ada juga tuh yang kecewa dengan Jokowi karena katanya di Indonesia itu tidak diperhatikan kaum minoritas non-muslim itu. Kalau saya melihatnya begini, sebenarnya tidak semua isu atau kasus itu harus presiden yang turun tangan.
Nggak bisa. Semua isu yang ada di Indonesia tuh presiden harus ikut campur, enggak gitu. Ada juga yang harus diselesaikan di daerah, ada juga yang sudah selesai di kepolisian dan seterusnya. Karena kalau semuanya presiden harus turun tangan ya repot. Sama kayak Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi nggak bela Gibran ketika difitnah? Kenapa Pak Jokowi nggak bela ibunya almarhum ketika difitnah? Ya karena nggak semua isu harus direspon begitu. Bahwa kemudian ada kasus intoleransi di Indonesia, faktanya iya. Tapi apakah kemudian kita tidak boleh ikut mengimbangi atau merespon kasus-kasus di luar negeri? Ya itu salah juga begitu. Saya pikir itu semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.